Kompas Siang, saudara, salah seorang warga terdampak banjir harus membangun hunian sementara di atas bukit secara bergotong royong sebab rumahnya rusak terendam banjir bandang. Namun saat menderita demam dan pernah jatuh saat membangun hunian sementara, mau tak mau dari atas bukit warga pun harus ditandu menuju rumah sakit. 3 hari demam tidak kunjung sembuh, seorang korban banjir di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dievakuasi oleh tim medis dari PMI Kota Padang Minggu siang. Korban yang diketahui bernama Syafri, berusia 46 tahun, ditandu dari Huntara atau hunian sementara yang berada di atas bukit untuk kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju ke IGD Rumah Sakit Unan. Selain demam, korban juga mengeluhkan sakit di bagian dada karena diketahui pernah terjatuh saat membangun Huntara untuk keluarganya. Huntara ini dibangun di ketinggian di atas bukit secara mandiri oleh puluhan korban banjir bandang di Batu Buswak ini. Ada 35 jiwa yang mengungsi di Huntara. Mereka membangun Huntara karena trauma akan ancaman banjir bandang susulan. Sejak 25 November hingga 10 Desember 2025, daerah Batu Buswak di Kecamatan Pauh sudah 3 kali diterjang banjir bandang. Beberapa hari belakangan beliau mengeluh sakit. Hari Jumat kemarin beliau jatuh sakit demam. Ternyata setelah ditanya, beliau waktu pengerjaan Huntara ini pernah jatuh. Dan kemarin itu hari Jumat dia mengeluh sakit dada. Dan tadi alhamdulillah pihak PMI Kota Padang mengunjungi Huntara untuk mengevakuasi beliau dan langsung diantarkan ke rumah IGD Rumah Sakit Unan. Banjir bandang yang terjadi di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, setidaknya membuat puluhan rumah rusak. Sejumlah jalan amblas terkikis air, bahkan akses jalan yang sulit membuat warga harus berjalan kaki hingga 1 km demi mendapatkan bantuan. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Saudara, 100 unit hunian sementara didirikan secara mandiri bagi korban banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Huntara yang diinisiasi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat ini berasal dari donasi sejumlah influencer. Dengan melibatkan sejumlah siswa SMK jurusan bangunan dan sukarelawan di Kota Padang, pengerjaan Huntara untuk korban banjir di Kecamatan Pauh, Kota Padang ini terus dikebut. Huntara mandiri didirikan karena masih banyak korban banjir yang masih berada di pengungsian dan menumpang di rumah saudara. Di antaranya korban banjir bandang Batu Buswak dan Guo Kuranji. Huntara antara lain dibangun di sebidang lahan yang berdekatan dengan kantor Lurah Kapalokoto dan akan diprioritaskan untuk korban yang rumahnya hanyut dan rusak berat. Saudara, akibat banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat, banyak warga yang masih bertahan di pengungsian. Mereka pun berharap adanya tempat tinggal yang lebih layak. Hingga saat adanya sejumlah pihak yang membangun hunian sementara. Dan untuk berbincang tentang bagaimana pembangunan hunian sementara, kita akan terhubung dengan Koordinator Huntara di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat, ada Muhammad Ilham. Selamat siang Mas Muhammad, terima kasih untuk waktunya di Kompas Siang hari ini. Mas, bisa diceritakan bagaimana awal mulai proses pembangunan hunian sementara hingga saat ini? Ya, baik Mas Widi. Pada awal pembangunan Huntara ini sekitar tanggal 2 Desember kami bersama korban bersama-sama bergotong royong membangun Huntara ini dari sisa-sisa puing rumah yang hanyut. Oke, baik. Itu biayanya seperti apa? Mandiri atau apakah ada yang memberikan donasi untuk membangun? Terus bahan-bahannya itu dari mana untuk membangun itu? Pertama-tama kami ini mandiri ya Mas. Mandiri. Yang pertama-tama kami mengumpulkan bahan bangunan dari sisa-sisa puing rumah yang hanyut. Kami bawa ke tempat pembangunan Huntara. Dan seterusnya 1-2 hari sudah terbangun 1 unit Huntara. Berdatanganlah para donatur
yang mana mereka menyumbangkan satu buah kayu, satu buah GRC. Jadi mulai pelan-pelan Begitu, Mas. dari situ mulai dibangun ya Mas Ilham ya. Ini untuk Iya. berapa warga di sana yang saat ini membutuhkan hunian yang lebih layak? Kalau untuk Huntara kita ini sekarang menampung kurang lebih 40 orang. Jumlah kakaknya 10 kepala keluarga. Jadi 40 untuk 40 orang ini sudah mulai tinggal di Huntara atau saat ini masih dalam proses pembangunan? Yang untuk 40 orang ini udah 2 minggu belakang sudah menghuni Huntara tersebut. Oh, berarti Mas. sekarang sudah jadi, kemudian sudah ada 40 warga yang menghuni. Terus apakah masih dibangun lagi karena masih ada warga yang membutuhkan atau sudah selesai atau seperti apa, Mas? Selanjutnya karena kami terlebih dahulu sudah menyelesaikan pembangunan Huntara ini, kemudian banyaklah yang meninjau ke Huntara ini untuk mencontoh bagaimana prosesnya, bagaimana cara pembangunannya. Berdatanganlah dari pihak Raffi Ahmad, Oke. tim Rans, dan Wakil Gubernur Sumbar, Uda Fasko, dan Wakil DPRD Sumbar, Bapak Evi Yandri. Ya, Mas Kemudian Ilham. Oke, silakan. Kemudian tindak lanjut dari tersebut, Raffi Ahmad bersama 3 tokoh ini, Wakil Gubernur Sumbar dan Bapak Evi Yandri, secara mandiri dari donasi influencer membangun 100 unit Huntara untuk korban banjir bandang di Kecamatan Pau. Oh, yang membangun Mas Ilham juga. Dan berapa tim yang membangun, berapa orang? Untuk ini yang membangun relawan dari berbagai organisasi, salah satunya dari siswa sekolah SMK yang berada di Kota Padang, dan relawan-relawan dari Tagana, Karang Taruna, dan yang lainnya, masyarakat umum. Mas Ilham, kesulitannya ketika dalam proses membangun ini bisa diceritakan seperti apa? Apakah ada kendala, kesulitan, apalagi di sana masih banyak lumpur, atau seperti apa Mas Ilham? Mungkin kendalanya sekarang kayak faktor cuaca mungkin, Mas. Karena kita pembebasan lahan, faktor cuaca yang kurang menentu, hujan, tanahnya menjadi lumpur lagi. Begitu. Oh, baik. Mas Ilham, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang. Semoga sukses selalu dalam membangun hunian sementara bagi warga korban bencana yang membutuhkan. Terima kasih Mas Ilham. Siap, Mas Vidi. Terima kasih.